pidana nomor 234, Sus 2024, VNTEP segera dimulai. Penuntut umum penasihat hukum segera memasuki ruang sidang cakra. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2024, persidangan perkara nomor perkara 234-Pitsus-2024-PNTAP atas nama terdakwa Chen Meilan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, saya himbau kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk tetap tenang, tertib, dan tidak menggunakan alat komunikasinya pada saat sidang berlangsung. Jadi, berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2020, Junto Perma tahun 2020 nomor 6 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan, dan untuk rekan pers yang ada di belakang yang sedang meliput, diperbolehkan mengambil gambar, namun lampu kilatnya wajib dimatikan. Dan majelis hakim juga mengingatkan bahwa kami tidak diperbolehkan atau para pihak maupun para pengunjung sidang tidak melakukan tindakan yang mengindikasi adanya penyuapan atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim dan seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Tapenan. Dan apabila menemui hal seperti itu, harap segera melaporkan tindakan-tindakan tersebut kepada Bawas melalui sistem pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dapat menghubungi nomor-nomor pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Tapenan. Dapat dimengerti para pihak penuntut umum, penasihat hukum, dan jadi sekarang sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 234-Pitsus-2024-PNTAP
29 tahun, tanggal lahir 1 Oktober 1985, jenis kelamin perempuan, kebangsaan warga negara asing RRC, tempat tinggal Kota Fujian, Provinsi Fujian, Republik Rakyat Cina, agama Buddha, pekerjaan tidak ada, status penangkapan dan penangkapan pada tanggal 31 Mei 2024, penahanan identitas yang tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024, untuk selanjutnya penahanan yang telah dibacakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan karena pada yang kita semua masih diberikan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat melanjutkan acara persidangan yang saat ini sampai pada jawaban penuntut umum terhadap pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada persidangan kemarin, yang pada nantinya dapat sebagai pertimbangan bagi majelis hakim dalam menentukan putusan perkara ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa utama pembuktian hukum acara pidana yang kita anut antara lain adalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 KUHP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar bersalah melakukannya. Sebelum kami menanggapi materi pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya, ada hal yang penuntut umum perlu untuk disampaikan dalam persidangan ini. Dalam persidangan ini sudah seharusnya dan semestinya yang dicari dan digali adalah kebenaran material dan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan atas alat bukti yang ada yang diperoleh dari fakta-fakta yang diungkap di persidangan. Setelah membaca pembelaan penasihat hukum terdakwa secara seksama dalam hal menyusun dan membantah atas pembuktian penuntut umum dalam surat tuntutannya, penasihat hukum terdakwa tidak mendasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak ada fakta-fakta persidangan yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun pembelaan. Bahwa pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutannya. 1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. 3. Bahwa oleh karena terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. 4. Bahwa sebelumnya kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan pidana sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian material. Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Keadaan meringankan bahwa terdakwa berpernah dihukum dan terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jane Mailan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jane Mailan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu uang tunai Rp1.411.000 dirampas untuk negara, 1 buah handphone merek Samsung tipe S23 dikembalikan kepada saksi Imade Anobiasa. 18 buah HP merek Samsung tipe S23, 2 buah handphone merek iPhone tipe 14 Pro Max, 20 charger, 22 buah headset, 20 buah kabel data, 2 buah cuk baterai, 5
15 pasang sepatu wanita, 1 buah sepatu pria, 1 buah celana panjang wanita merek YNJ Red, 42 cincin, 14 buah kalung, 9 pasang subeng, 20 buah gelang, 20 buah dos kosong kotak HP Nokia, 25 buah jam tangan, 25 buah cincin dalam kotak, 1 paspor atas nama Chain Mailan dikembalikan kepada terdakwa Chain Mailan. 4 membebankan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 10 Oktober 2024. Tim penuntut umum. Sudah selesai? Penuntut umum? Selesai. Bagaimana terdakwa apakah mengerti? Penasihat hukum bagaimana? Apakah akan mengajukan tanggapan? Kami akan mengajukan tanggapan atas replik yang mulia, tapi kami minta waktu 7 hari. 7 hari. Sesuai sama perkara yang kita, Pak Panitra, tanggal berapa? 7 hari? Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober, baik. Sidang ditunda 7 hari ya, tanggal 10 Oktober 2024 dengan jam yang sama ya. Penuntut umum hadirkan kembali pada tanggal tersebut ya. Siap ya. Baik, dengan ini sidang ditunda 7 hari ke depan. Oh iya, pertanyaannya. Iya. Ada lagi penasihat hukum mungkin yang berapa? Sudah cukup? Penasihat penuntut umum cukup? Cukup ya. Berapa yang bersangkutan? Cukup ya. Baik. Dengan ini sidang ditunda 7 hari ke depan. Tanggal 10 Oktober 2024, jamnya jam 10 minta ya, dengan acara tanggapan dari penasihat hukum atas jawaban dari penuntut umum. Baik, penuntut umum kembalikan terdakwa ke tahanan dan hadapkan kembali dalam keadaan bebas pada acara sidang berikutnya. Baik. Tugas tolong bawa kembali terdakwa. Baik Pak. Dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara nomor 234 Piksus Garis Miring 2024 kaitan dengan acara tanggapan jawaban atas pembelaan dari penuntut umum telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dianggap telah berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 234 garis miring Pitsus garis miring 2024 garis miring Pemtab atas nama terdakwa Chain Mailan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dianggap sudah berdiri. Baik, sebelum persidangan dimulai, sekali lagi kami selalu menghimbau kepada para pihak dan kepada para hadirin untuk tidak melakukan penyuapan atau gratifikasi atau apapun dalam bentuknya apabila terdapat hal-hal tersebut dapat dilaporkan kepada Bawas dan juga melalui nomor-nomor pengaduan yang ada di Pengadilan Negeri Tapenan. Baik, baik, sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 234/Pitsus/2024/PN atas nama terdakwa Chain Mailan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum siap ya, sidang ya. Penasihat hukum sudah siap. Baik. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Tugas tolong hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Pak. Silakan duduk terdakwa. Bagaimana keadaannya? Sehat ya? Bisa mengikuti persidangan? Baik Bu.
dari penasihat hukum atas jawaban penuntut umum. Apakah sudah siap penasihat hukum? Sudah siap yang mulia. Sudah siap? Silakan. Izin membacakan yang mulia. Silakan. Tanggapan atas jawaban penuntut umum terhadap pembelaan. Publik dalam perkara pidana atas nama Aceh Melan. Izin membacakan pokok-pokoknya sendiri yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Apakah benar? Tidak benar. Oh iya. Silakan diserahkan dulu biar penuntut umum juga bisa membaca dengan jelas. Silakan boleh dibaca. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Tanggapan atas analisis fakta bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan di persidangan yang notabene adalah orang yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, yang didengar keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa saudara terdakwa Aceh Melan pada pokoknya dalam kasus ini tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Selain itu terdakwa berada pada keadaan yang memaksa untuk melakukan tindakan tersebut karena terdakwa menghadapi kesulitan finansial yang mendesak. Dalam situasi ini, ia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya akomodasi dan berbagai pengeluaran lain yang diperlukan selama melakukan riset di Bali. Keputusan untuk menjual barang-barang pribadinya adalah langkah terakhir yang diambil untuk mengatasi tekanan ekonomi yang sedang dihadapinya. Terdakwa datang ke Indonesia dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk melakukan riset mengenai cagar budaya di Pulau Bolong yang terletak di Tanah Lot, Tabanan, Bali. Kunjungan ini bukanlah sekedar perjalanan biasa, merupakan bagian dari upaya akademis yang serius untuk memahami lebih dalam tentang nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam situs tersebut. Pura Bolong yang dikenal dengan keindahan arsitekturnya dan nilai spiritual yang tinggi menjadi fokus penelitian terdakwa. Melalui riset ini terdakwa berupaya untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai tradisi, ritual, serta dampak budaya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kedatangan terdakwa ke Indonesia tidak hanya mencerminkan ketertarikan pribadi, tapi juga komitmen untuk berkontribusi pada pelestarian dan pemahaman warisan budaya yang ada. Analisis yuridis, menurut penasihat hukum, terdakwa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pasal yang didakwakan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Perbedaan tersebut mengenai definisi visa dan izin tinggal pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Sementara dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Bahwa berdasarkan analisis terhadap kedua rumusan pasal yang relevan, penasihat hukum terdakwa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan baik dalam istilah maupun maksud antara visa dan izin tinggal. Visa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara berfungsi sebagai izin untuk memasuki wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu seperti pariwisata, studi, dan turisme. Di sisi lain, izin tinggal adalah dokumen yang memberikan hak kepada individu untuk tinggal di suatu negara untuk periode yang lebih panjang dan biasanya diperlukan untuk keperluan menetap atau bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun visa adalah langkah awal yang diperlukan untuk memasuki suatu negara, ia bukanlah pengganti izin tinggal yang mengatur status tinggal seseorang di negara tersebut secara lebih permanen. Dengan demikian, kesimpulan ini tidak hanya didasarkan pada definisi hukum, tapi juga mencerminkan praktik yang berlaku dalam administrasi imigrasi, yang mana pengertiannya yang tepat terhadap kedua istilah ini sangat penting untuk menentukan kepatuhan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa selama proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga menjadi jelas bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum mengalami kekaburan dan ketidakjelasan, terutama terkait dengan tuduhan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh kurangnya bukti yang cukup dan konkret untuk mendukung pernyataan tersebut, yang mengakibatkan sulitnya untuk menetapkan pelanggaran hukum yang
prinsip hukum yang berlaku termasuk asas praduga tak bersalah, setiap individu berhak untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap dakwaan yang ditujukan kepada mereka. Dalam konteks ini, jika dakwaan penuntut umum tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan meyakinkan, maka sangat wajar dan sesuai prinsip keadilan untuk meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mencerminkan keadilan terdakwa, tapi juga menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk menjalankan hukum secara objektif dan transparan. Oleh karena itu, sangat penting bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama apakah perbuatan terdakwa benar-benar telah melanggar ketentuan pidana yang dituduhkan atau tidak. Dalam konteks ini, bukti yang ada harus dianalisis secara objektif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan semua fakta yang relevan serta konteks dari tindakan terdakwa. Sebab jika terdapat keraguan yang wajar mengenai kesalahan terdakwa, maka prinsip keadilan mengharuskan majelis hakim untuk mengambil langkah yang tepat demi melindungi hak-hak terdakwa. Dengan demikian, keputusan diambil tidak hanya mencerminkan keadilan bagi terdakwa, juga menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Penutup bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: menyatakan bahwa terdakwa Cemilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa. 4. Menetapkan barang bukti yang berupa dianggap telah dibacakan untuk dikembalikan kepada terdakwa. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Tabanan memiliki pendapat lain yang berbeda, kami mohon dengan hormat agar putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Dengan demikian, pembelaan ini kami sampaikan. Terima kasih. Tabanan 23 Agustus 2024. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Sekian yang mulia. Jadi penuntut umum, apakah ada jawaban atas tanggapan dari penasihat? Izin menanggapi sedikit yang mulia, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sudah jelas bahwa terdakwa ini telah menggunakan visanya tidak sebagaimana mestinya. Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan barang-barang yang dia bawa masuk ke Indonesia. Dengan kebijaksanaan yang mulia untuk memutuskan dan mempertimbangkannya seadil-adilnya. Terima kasih. Cukup penuntut umum, kami juga sudah baca dari jawaban kemarin, intinya sama ya. Baik, terdakwa, ada lagi tambahan keterangan yang akan disampaikan? Ibu, tapi mohon dipertimbangkan, saya seorang dengan anak dua. Ya, nanti kita akan pertimbangkan semua itu. Jadi terdakwa nanti akan menunggu putusannya. Baik, berarti acara sidang berikutnya putusan itu anggota ya. Putusan baik, acara sidang berikutnya adalah putusan. Kita tunda selama 7 hari. Dari ini tanggal berapa Pak Panitra? 17 Oktober. Baik, apakah bisa hadir dari penuntut umum tanggal 17 Bisa hadir, yang mulia. dari penasihat hukum? Bisa, yang mulia. Bisa ya. Baik, catat ya Pak Panitra tanggal 17 Oktober ya. Baik. Baik, sidang ditunda 7 hari ke depan tanggal 17 Oktober 2024 pukul 10 WITA seperti sekarang dengan acara pembacaan putusan akhir. Siap ya? Yang penuntut umum dan penasihat hukum. Siap, yang mulia. Baik, penuntut umum kembalikan terdakwa ke tahanan dan hadapkan kembali dalam keadaan bebas pada acara sidang selanjutnya. Baik, yang mulia. Baik. Tugas antar kembali terdakwa. Baik, Pak. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara nomor 234 /Pitsus /2024 PNTA telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sebelum melanjutkan sidang acara pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim melakukan musyawarah yang dilakukan di ruang yang tertutup dan bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam pasal 182 KUHP yang pada pokoknya hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang, musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada asasnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku sebagai berikut. Putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu, dan isi buku tersebut serta bersifat rahasia. Berikut akan kami tampilkan musyawarah majelis yang dilakukan dalam ruangan tertutup atas perkara pidana nomor 234/2024/PN-TAP segera dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ini kita langsung ke sidang mau langsung aja Pak? Iya, kita langsung musyawarah aja ya. Oh, ya udah Pak. Gimana daripada kita menunda-nunda putusan kita ya Pak? Oke. Ini hari ini kan kita jalanin 14 kekuasaan hakim pasal 14 kan, pada kitanya kita sebelum kali ambil putusan kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, betul kan? Oke, kita laksanakan musyawarah ya. Oke, siap Pak. Hari ini terkait dengan perkara nomor 234 atas nama Cemela yang barusan kita sidangkan. Oh, dia BNA ya Pak ya? Dia BNA. Nah, dia ini didakwa dengan 2 pasal sama penuntut umum. Nah, dia didakwa dengan pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan sama pasal 122 terkait imigrasi. Nah, jadi kalau yang disampaikan sama PU ini orang datang dari Cina, ya, datang dari Cina, dia bawa barang-barang. Kita samakan persepsi dulu aja kan ya. Nah, dia dari Cina bawa barang-barang, terus dia jual di Indonesia. Cuman dia bilangnya dia ini sebagai sedang riset, dia riset ke Indonesia untuk itu tujuan itu. Tapi memang kata penuntut umum dibuktikan dari sama pembuktiannya, memang si pihak terdakwa ini melakukan jual beli. Itu barang buktinya kemarin yang dijual handphone. Iya, Iya. S2 Dijual ke saksi siapa itu? Anom, saksi Anom Ayasa. Itu berarti dia ada jual ya? Iya, jadi dia itu harganya sebenarnya si Cemela itu maunya 8 juta, cuma dibayar sama saksi itu 5 juta. Saksi 5 juta. Tuh, tapi ternyata Pak, HP-nya itu nggak bisa digunakan, jadi katanya sinyalnya hilang-hilang gitu. Iya saya. Itulah berawal dari situ lah, makanya ada laporan polisi. Kemarin juga di sidang nggak ada boxnya Bu. Gak ada, jadi HP-nya itu tuh cuma batangan doang. Iya, barangnya cuma datang. Nah, itu lah kemarin waktu katanya sudah diperiksa di imigrasi juga. Cuman yang jadi mungkin kenapa kok bisa kewawasan dari imigrasi, karena dia tidak ada di satu, dan katanya itu kan memang PU menghadirkan barang bukti itu dan ada foto-fotonya dalam keadaan terpisah-pisah Pak di dalam koper. Jadi HP di koper ini, si charger di koper ini dan sebagainya gitu. Jadi makanya dia bisa lolos gitu. Tapi betul ya, dia udah diperiksa sama kepabeanan ya waktu itu ya. Kemarin udah di Tangerang untuk diperiksa oleh Kepabeanan terkait dengan bea cukai kan segala macam. Cuma di sana itu karena memang HP-nya ini dia terpisah dan memang tidak ada boxnya Pak. Jadi Karena karena jadi dari pihak Kepabeanan yang meloloskan hal itu.
karena itu memang miliknya sendiri kan, bukan ditujukan untuk dijual atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat dari ini kan ada dua alternatif kepabeanan sama yang banyak alternatif ya. Jadi selama saya pribadi melihat bahwa kalau misalkan memang di kepabeanan sudah lepas karena memang dia tidak ada memang tidak harus didaftarkan karena memang itu milik sendiri, tidak ada box-boxnya, tidak ada chargernya dan hanya baterai saja. Jadi ya alternatif kedua mungkin lebih cocok. Iya, saya sebenarnya setuju juga. Cuma kalau dia bilang ini barang pribadi, saya juga kaget juga. Ternyata barang pribadi dia itu HP, kecuali barang koleksi itu barang-barang tas mungkin bisa dibilang koleksi ya. Iya. Tapi ini HP gitu. Tapi meskipun ini barang koleksi, yang jelas dia sudah diperiksa kepabeanan, dan dia itu lolos ya dari itu ya. Artinya berarti gugur juga kewajiban itu ya, karena dia udah melaksanakan kewajibannya, begitu ya? Iya, itu sih Pak. Jadi kalau menurut hakim kedua nih, Iya. ini dia benar melakukan tindak pidana dulu apa enggak? Jadi gini Pak, kita lihat alternatif dakwaan yang kedua ya Pak. Jadi kalau jadi karena kita tadi sudah membahas yang dakwaan pertama nih mengenai kepabeanan, jadi kan ibaratnya sudah lolos dari kepabeanan dan sudah tidak bersalah ya dengan dakwaan yang pertama. Nah kalau kita melihat dari dakwaan yang kedua nih Pak, dia didakwakan dengan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian Pak. Jadi Unsurnya gimana? nah unsurnya itu ada unsur dulu ya. betul, unsurnya itu ada setiap orang asing Pak. Yang pertama. Setiap orang asing. Betul, yang kedua adalah unsur dengan sengaja. Yang ketiga adalah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin yang diberikan kepadanya. Jadi kalau di sini Pak, saya melihat setiap unsurnya dari mulai unsur yang pertama saja ya Pak. Setiap orang asing sudah terbukti, sudah jelas, sudah dihadirkan dalam fakta persidangan pun kita sudah melihat langsung orangnya adalah WNA ya Pak. Dan dia juga punya paspor dan visa itu ya. Betul, kita sudah tentukan paspornya dan visanya, betul. Nah itu sudah Sepakat ya, memberikan unsur yang pertama. Hakim Itu pertama apa sepakat ya. ada? Itu setiap orang terpenuhi ya berarti ya. Terpenuhi Setiap orang asing itu. tapi mungkin izin Bapak untuk menyatakan dia terpenuhi atau tidaknya mungkin bisa kita periksa dulu untuk unsur selanjutnya baru dapat kita nyatakan kalau memang Berarti untuk unsur setiap orang asing aman lah ya. Ya, aman Pak, itu sudah. Saya juga sepakat kalau itu karena memang dia dari paspornya WNA itu ya. Iya Pak, Paspornya betul. paspor juga. Paspornya. Unsur yang kedua dengan sengaja itu. Nah, kalau dengan sengaja nih Pak, saya melihat dari fakta persidangan ya Pak. Jadi dia ada HP itu 18 ya kan dari barang buktinya. Terus betul, itu aja mereknya satunya yang itu S23. Lalu ada lagi HP iPhone itu 2 buah tipenya 14 Pro Max. Ada lagi charger 20, headset 22, kabel data 20. Ada jok baterai juga, ada sepatu wanita, sepatu pria, lalu ada celana panjang merek CMJRN, ada cincin juga Pak 42, ada kalung juga 14, 9 pasang sub N 20 gram, ada dus kosong juga kotak HP gitu. Ya lalu ada jam tangan dan juga ada cincin yang masih di dalam kotak. Nah saya berpikirnya seperti ini Pak, nggak mungkin kalau itu barang koleksi dia bawa semua gitu. Apa tujuannya bawa sampai ke negara orang gitu. Nah berarti kan dia dengan sengaja nih membawa barang tersebut. Nah karena kemarin dari keterangan terdakwa itu dia tidak punya uang maka dia dijual, berarti dia sudah persiapan di sini gitu. Dia sudah Persiapan ada gimana? persiapan untuk menjual barang-barang tersebut gitu. Dengan salah satu terbukti dia menjual HP Samsung S22 itu bukannya seperti cuma seperti itu. Bagaimana Pak Adam? izin Bapak. Jadi ini yang perlu dicermati bahwa kemarin terdakwa juga menyatakan dalam persidangan dan kita lihat juga di keterangan saksi lainnya bahwa memang terdakwa ini ketika datang ke persidangan menjelaskan terdakwa ini mengatakan bahwa uang yang dibawa untuk datang ke Indonesia itu memang pas-pasan. Iya. Jadi bisa kita lihat dengan banyaknya barang-barang yang dibawa. Jadi unsur dengan sengaja ini bahwa dia ingin melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dibawanya dengan alasan keterbatasan biaya, itu bisa kita lihat dari faktor persidangan kemarin Bapak. Kalau menurut saya pribadi seperti itu.
Saya sepakat juga sih. Jadi memang ini terdakwa ini datang ke Indonesia bawa barang banyak dan baru 2 hari dia udah kehabisan uang, itu yang jadi masalah itu kan. Jadi betul yang disampaikan sama Ibu Rita sama Pak Adam, dia udah mempersiapkan itu untuk dijual. Iya, jadi makanya Lagi memang betul dijual kan. Memang betul dijual. Gak mungkin kalau misalkan barang bawaan pribadi, contohnya HP lah. Di sini HP dia bawa banyak banget. Iya, 20 Untuk juta. apa? Gitu? Untuk apa Pak? Masa iya dia punya HP punya nomor segitu banyak? Ya. Dan kemarin juga saksi menerangkan dia datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan penjualan HP yang dibawanya kan. Jadi saksi kemarin juga menyampaikan kalau ini orang memang sudah punya tujuan mau dijual kemana pun tahu ya. Kemarin udah sepakat itu ya. Boleh. Oke. Terkait dengan unsur ketiga, ini menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan. Iya Pak. Karena tujuan awalnya dia melakukan riset. Iya, karena visanya sendiri itu adalah visa sosial budaya Bapak. Oh. Nah, ternyata dia tidak melakukan riset. Alasannya sih belum sampai ke sana ya, karena tujuan dia kan di Tabanan. Cuman kan dari perjalanan itu setelah 2 hari, 3 hari kegiatan risetnya tidak ada. Walaupun dia beralasan bahwa dia akan melakukan riset di daerah Tabanan di Purabolo. Itu dia Pak. Sebetulnya gini, baik dia sudah melakukan atau belum melakukan riset, ketika dia melakukan penjualan terhadap barang-barang itu sudah menyalahi aturan. Karena memang visanya itu tidak diperuntukkan untuk itu. Ya, kemarin juga kan Pak waktu kita datangkan saksi ahli juga beliau waktu itu berpendapat ya. seperti itu betul. Jadi bisa Penuntut umum. harus sesuai dengan tujuan. Kalau misalnya tidak sesuai bisa dipidana seperti itu. Dan itu merupakan salah satu penyalahgunaan visa waktu itu waktu kita tanya ke saksi ahli. Saksi ahli juga menerapkan ketika itu bertransaksi jual beli itu harus ada izin ya terlebih dahulu. Ya. Itu tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa dalam persidangan maupun penasihat hukum nggak dapat menunjukkannya. Iya Pak. Berarti kalau dari pasal 122 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan 3 unsur tadi, setiap orang asing terbukti ya tadi ya, dengan sengaja terbukti ya, menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin kepadanya juga terbukti. Ya. Terbukti ya, Ya. alasan tadi. Oke, kita langsung masuk ke tuntutan ya. Masuk tuntutan apa yang diminta oleh penuntut umum. Nah, kalau dalam tuntutan penuntut umum yang pertama ini menyatakan terdakwa Cemilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Nah, kalau tadi yang berdasarkan hasil diskusi kita, terdakwa ini unsurnya terpenuhi ya, unsur dalam pasal 122 ya. Nah ini penuntut umum selanjutnya menuntut untuk menjatuhkan pidana terdakwa kepada Cemilan dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kalau dikurangi selama dalam tahanan pasti ya kita. Nah, untuk tuntutannya, untuk putusannya nanti gimana? Dari Ibu Nita dulu. Kemarin kan ada pembelaan ya Pak dari si penasihat si Ibu Cemilan ini. Jadi ada hal-hal yang disanggah lah ibaratnya dari dakwaan dan tuntutan. Jadi dakwaan tuntutan ya. Jadi lebih menekankan bahwa ketidaktahuan dari terdakwa Cemilan ini bahwa untuk tujuan hak itu ternyata merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang. Walaupun dia punya paspor dan visa sosial budaya. Yang kedua itu adalah ini Pak, yaitu
pasal yang membenarkan atau pasal pemaaf ada nggak sih? Saya rasa Nggak ada, memang untuk dikategorikan sebagai asas pemaaf tidak ada. Jadi kemampuan untuk bertanggung jawab itu tetap dapat dilaksanakan. Kalau penggunaan pemaaf tidak. itu tadi alasan yang meringankan gitu ya, yang akan kita pertimbangkan juga tadi. Kalau dari perilaku terdakwa selama di persidangan, saya lihat sih sopan ya. Kalau menurut Bapak itu bagaimana? sopan juga. Nah, kemarin memang sedikit agak psikologisnya kandungan agak ini ya, dia agak menangis seperti itu karena katanya yang katanya, tapi kan kita tidak tahu bagaimana segi kebenaran psikologisnya seperti itu. Ya mungkin bisa jadi alasan untuk mengingatkan. Ya, karena kan mengingat sih di keluarga, kayak juga dia pekerja juga. Nah itu kan salah satu alasan dia datang ke Indonesia untuk melakukan tugas pekerjaan dia kan. Alasan yang memberatkan itu? Kalau saya mungkin dapat nonton perekonomian Indonesia gitu. Karena kan dia melakukan penjualan di wilayah Indonesia yang mana tidak sesuai dengan perizinannya, apalagi visanya itu tidak sesuai dengan visa yang diberikan oleh Indonesia. Kalau kata penuntut umum, salah satunya perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materi. Memang dia jual Ya, barangnya itu rusak ya. Iya. Selain ke korban, mungkin Indonesia juga secara luas Indonesia juga bisa dapat. Jadi perekonomian yang misalnya di motor-motor jualnya berapa, dia jualan ke murah, itu kan sangat bagus sekali ya Pak. Ini masih skala kecil, Mbak. Iya. Masih skala besar. Nanti kalau misalnya mau pesan satu, semua orang bisa pesan. Sebelumnya dia juga pernah ke Indonesia bawa barang yang sama, maksudnya bawa barang yang banyak begitu ya. Pernah disampaikan gitu kan Pak? Iya, begitu. Karena dia infonya kan buru-buru, pasti memperbanyak juga. Berarti gimana ya untuk terkait Beberapa tahun. berapa tahun? Kemarin perpanjang ini, perpanjangan. Iya, perpanjang penahanan sudah sampai ke pengadilan dan diperpanjang itu kemarin 4 bulan. 6 bulan. Kalau saya 6 bulan. Dikurangi mungkin 30 ke masih tahan. Kalau totalnya dulu, Kalau akan dari di pasal itu pidana. 5 tahun ya Pak. Ya kalau dalam pasalnya Iya. dia tidak ada ancaman minimal ya, ancaman maksimal 5 tahun dan pengenaan denda 500 juta rupiah. Jadi kalau tidak ada ancaman maksimal kita bisa. Bagaimana dari bunyi? Kalau saya sih sebelum dikurangi tahanan ya Pak, jadi melihat dari dia punya uang dan mungkin hanya 1 HP yang terjual. Saya merasa itu 1 tahun 6 bulan Pak. 1 tahun 6 bulan. Berarti sesuai dengan tuntutan penuntut umum ya. Ya, sesuai. Ini mana Pak ada? Ya, saya sepakat karena mungkin dilihat dari seperti yang bilang oleh Nisa, tindakannya itu belum masih ada hal yang meringankan dapat dipertimbangkan, kemudian kerugian sedikit tidak besar, dan melihat juga mengenai perkara-perkara ini tidak sebagainya. Dan tuntutan penuntut umum kiranya 1 tahun 6 bulan merupakan hal yang wajar diberikan kepada Kalau saya pribadi sebenarnya saya ada beberapa tapi kalau 1 tahun 6 bulan. Karena ya, kita mau pertimbangkan tadi kan meskipun seperti itu memang betul seperti itu, tapi dia punya keluarga di rumah dan dia ya mungkin memang betul itu skalanya memang skala kecil itu bisa diperang kembali tidak jadi 1 tahun tapi nggak apa-apa kita diskusikan. Ya, kalau dari saya pribadi
tahun 6 bulan ya. Kita ambil 1 tahun 6 bulan ya. Boleh suaranya kawan satu ya. Ini tuntutan selanjutnya menyatakan barang bukti. Nah, ini kita bahas barang bukti ini. Barang bukti ada barang-barang umum, barang-barang yang dibawa itu ada tadi yang sudah dibacakan oleh Bunita, betul. Terus sama 1 buah merek HP yang ternyata sudah dijual sama Pak Rongasa, sama uang tunai ya, uang tunai 1.411 ya tuntutannya. Gimana untuk gimana dari itu dulu untuk barang buktinya menurut itu gimana? Kalau dari saya Pak, mana yang ada 1 HP yang sudah terjual itu saya rasa lebih dibandingkan ke si Pak Imati itu ya, saksi Imati. Terus kalau yang lainnya sekiranya lebih dirampas dirampas untuk negara. Ya, saya sepakat juga untuk barang-barang yang sudah dibeli. Barang-barang yang sudah dibeli itu dikembalikan kepada yang membeli. Kalau untuk barang-barang pemilikan dari Hendra dan terdakwa yang sekiranya belum dilakukan untuk melakukan tindak pidana dikembalikan kepada terdakwa. Yang sebelumnya Yang sebelumnya yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana. artinya Barang HP segala macam itu kan barang lain ya? Iya, barang lainnya dikembalikan saja kepada terdakwa. berarti uang tunai tadi dirampas untuk negara. Ya. 1 buah HP merek Samsung yang sudah dibeli dikembalikan kepada saksi. Terus terhadap barang bukti lain termasuk 18 HP, 2 HP, terus charger, sepatu, tas itu kita kembalikan ke terdakwa Kembalikan Pak. ya. Karena memang barang ini kita tidak bisa mengklasifikasikan sebagai barang hasil dari tindak pidana seperti itu ya. Karena memang ini barang pribadi dan itu dibawa dari sana ya, dari sana. Terus yang terakhir biaya perkara. Ini tidak ada keberatan dari terdakwa itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan ketentuan aja ya. Dari diskusi, dari musyawarah ini ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang ingin ditanyakan sama kita? saya cuma sih Pak. Berarti ini aja ya, kita sesuai dengan kesepakatan tadi, sesuai dengan hasil musyawarah tadi yang kita sampaikan terkait dengan konsep putusan. Saya minta tolong dibantu karena saya ada perkara tadi. Yang harus selesai juga ini putusan berbarengan dengan putusan ini. Ya, apa? Jadi untuk putusan ada yang Bapak ada atau Saya tidak apa-apa. Ya. Karena kita sudah diskusi, sudah musyawarah ini ya Pak. Jadi saya bisa nyicil. Iya. Konsepnya untuk Bunita, tapi tanggung jawab tetap ada pada kita semua ya. Jadi kita tetap saling mengkoreksi. Untuk putusan nanti jadwal pembacaan putusan nanti akan saya serahkan ke Pak Adem dan juga Pak Cakra. Dikoreksi kembali karena kita harus dicek ulang kan Pak. Jadi mana yang saya ada salah dan sebagainya. Mungkin ada kesalahan perlu. Betul. Terima kasih banyak Bunita sudah bantu saya. Terima kasih Pak Adam sudah bersedia musyawarah pada hari ini. Baik Pak. Ada lagi mau disampaikan? Oh Pak, sidang Sidang lanjutan nih Pak. Oh lanjut sidang juga? Oh saya selesai ini, saya mau ke atas dulu. Oh iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Adam. Simulasi musyawarah majelis hakim telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya majelis hakim akan menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam putusan tertulis dan untuk dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 pada acara sidang putusan. Demikianlah penampilan dari kelompok 4. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan dari kelompok 3, Mas Virji. Ya, terima kasih Kang Adit dan juga kelompok 4. Keren sekali penampilan yang kita tepuk tangan. Suaranya cukup keren juga tadi, menjadi